Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Dikit Teknik dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di kesempatan kali ini barengan Dikit Teknik. Dan di kesempatan kali ini Dikit Teknik akan memberikan tutorial cara menentukan PK kompresor. Nah, kalau di video-video kita sebelumnya sudah kita bahas, sudah ada dua cara menentukan PK kompresor. Yang pertama berdasarkan nomor seri, untuk video yang berikutnya berdasarkan seri overload, dan untuk di video yang kali ini atau di kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial cara menentukan PK sebuah kompresor berdasarkan ampere. Jadi syarat yang wajib kita penuhi, pertama kita harus punya tang ampere dan kondisi kompresor masih nyala. Karena kalau kondisi kompresor kita tidak nyala atau dalam artian rusak, berarti kita tidak bisa menentukan PK kompresor tersebut berdasarkan ampere. Karena ampere sebuah kompresor yang rusak itu tidak akan terbaca sama alat tang ampere tersebut. Jadi syarat wajibnya yaitu kompresornya harus dalam keadaan nyala. Untuk kriterianya, jadi nanti Anda tentukan sendiri mana yang mudah, bisa Anda coba. Entah itu berdasarkan nomor seri dari sebuah kompresor, juga bisa menentukan PK kompresor berdasarkan overload, juga bisa. Dan di sini untuk mereknya LG akan saya pergunakan sebagai contoh. Jadi di sini saya menggunakan kulkas merek LG. Akan kita ukur kompresornya berapa PK berdasarkan ampere. Karena kompresor yang akan kita coba di sini masih dalam keadaan masih hidup atau nyala. Tapi kalau ini rusak, tidak bisa dicoba berdasarkan ampere. Oke, kalau sebelumnya berdasarkan overload mungkin semuanya sudah dilihat, dan tergantung dari Anda semuanya mana yang mudah, silahkan dicoba. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan juga diklik loncengnya biar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Dikit Teknik. Sekali lagi syukur-syukur bisa berbagi buat teman-temannya, biar konten-konten atau video-video dari Dikit Teknik lebih bermanfaat buat semuanya. Oke pemirsa, langsung saja kita mulai untuk video tutorialnya. Tentunya disimak sampai tuntasnya nanti biar paham apa yang saya sampaikan. Sekali lagi di sini sudah saya sediakan tang ampernya. Nah, coba Anda perhatikan di situ sudah terbaca 0,5 untuk skala besar. Untuk skala 40 ampere di sini terbaca 0,7. Kalau kita mengambil skala 400 itu 0,5. Dan coba Anda perhatikan di situ 0,7. Besar kemungkinan kompresor ini adalah 1/6 PK. Jadi kita ambil rata-rata 0,6 ampere. Anggap aja untuk tang ampernya agak sedikit bermasalah dan terbaca 0,6 ampere. Berarti kalau 0, ampere di situ menurut datanya 1/6 PK. Oke, itu contoh video yang pertama. Dan masih ada dua video yang akan kita jadikan contoh atau referensi keakuratan ampere sebuah kompresor atau PK sebuah kompresor. Dan untuk video ini kompresornya mereknya Kultron.
Untuk video yang kedua, contoh yang kedua, di sini saya menggunakan kompresor merek LG 1/5 PK, mereknya kulkas 2 pintu. Apakah sama ampere yang tertera pada tang ampere atau mungkin ada selisihnya? Tentunya mari kita coba bareng-bareng. Yang pastinya kalau untuk kompresor yang sudah terlepas kayak gini, ya kita membutuhkan sebuah kabel dan tang ampere juga. Nah, coba Anda perhatikan, kita nyalakan kompresornya, sudah nyala, dan kita akan membaca ampere dari sebuah kompresor merek LG ini. Di situ terbaca 0,9 pertama kali loading. Kalau kita pakai skala besar 0,8. Dan mari kita cocokkan dengan tabel yang sudah saya sediakan tadi. Nah, di situ terbaca 0,8. Nah, sama kan? Untuk tabel yang saya sediakan 0,7 atau 0,8, berarti untuk PK sebuah kompresor kulkas 2 pintu merek LG ini PK-nya 1/5 PK. Jadi kita sedikit meraba-raba keakurasian atau keakuratan dari sebuah tang ampere, karena tidak akan sama persis dengan tabel. Kemungkinan usia dari kompresor tersebut juga menentukan PK dari sebuah kompresor. Kalau kita minta plug 0,8, ya kita harus cari kompresor yang baru. Kalau kompresor second kayak gini, terkadang selisihnya sedikit di atasnya, sedikit di bawahnya, tidak akan plug. Tapi di sini terbaca 0,8, saat kita tutup tekanannya, ampere akan naik. Nah, itu terbaca 0,7, 0,6. Pada dasarnya kita ambil yang 0,8. Untuk video berikutnya kita ganti sebuah kompresor. Di sini kompresor punyanya sub dan sudah kita sediakan untuk bahan-bahannya. Akan kita coba, kita nyalakan, dan coba Anda perhatikan untuk tabel datanya. Nah, kita sudah nyalakan, di situ ampernya terbaca 0,6, dan coba perhatikan pada tabel yang sudah saya lingkari tersebut 0,6. Berarti ini sekitar 1/6 PK. Karena kita sesuai dengan data. Nggak tahu kenapa kebanyakan kok 1/6 untuk kulkas-kulkas yang sekarang. Kalau kategori kulkas-kulkas yang lama, kategori kulkas-kulkas jadul, itu rata-rata kalau kulkas 1 pintu itu sekitar 1/8. Nah, sekali lagi coba perhatikan di situ 0,6 ampere. Berarti
kulkas ini untuk sub 1 pintu ini menggunakan kompresor 1/6 PK. Dan begitu terus dan seterusnya. Jadi untuk kompresor 1/8 itu kebanyakan dipakai pada kulkas-kulkas jadul. Demikian tadi pemirsa video tutorial kita kali ini, cara menentukan PK sebuah kompresor. Semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Untuk kurang lebihnya bisa ditambahkan di kolom komentar. Mungkin yang punya acuan tersendiri bisa ikut memberi masukan pada kolom komentar. Kalau ada salahnya, saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya. Dan akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan yuk, permisi.